Iya. Sementara itu apa? Apa yang Nabi SAW berada di atasnya. Makanya yang menyelisihi Nabi kita anggap sebagai ahli bidah. Ahli bidah itu apa? Ahli ahwa. Iya, ini penamaan lain ahli bidah. Ahli ahwa. Pengikut ahwa. Iya. Apakah ahwa berupa sangkaan-sangkaan? Iyattabi'una illa dhann, atau ahwa berupa perasaan yang dianggap benar, iya, mimpi-mimpi, adat istiadat, keputusan ini, keputusan itu. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari apa yang Rasulullah SAW berada di atasnya. Kalau Rasulullah SAW diperintah untuk berada di atas ini, maka kita pun harus berada di atasnya. Dan Nabi sempurna dalam melakukan perintah ini. Nabi sempurna. Allah perintahkan dan Nabi sempurna. Sebab Allah sempurnakan agama melalui beliau sallam. Itu artinya beliau sempurna di atas pelaksanaan ini. Dan betul-betul beliau selamat dari larangan wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Betul-betul beliau tidak pernah mengikuti. Karena itulah siapa yang mengikuti beliau sallam, maka dia akan diantar, dituntun untuk berada di atas syariat itu, bahkan sampai ke dalam jenjang-jenjang kesempurnaan di atas syariat, iya, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit tentang syariat. Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala itu mempunyai kitab akidah, ini kitab akidah, kitab usul agama, usuluddin. Beliau namakan dengan Kitabus Syariah. Itu para ulama terdahulu yang memahami kata syariah. Kitabus Syariah, kitab tentang syariah. Kitab tentang syariah. Apa? Tentang akidah, tentang usuluddin, tentang pokok-pokok agama, tentang perkara-perkara yang dengannya seseorang betul-betul akan berada di atas agama, dan dengannya seseorang akan berbeda dengan ahli bid'ah. Itu isinya kitab. Mereka memahami syariah, iya, sebagai agama, dan menjadikan kata syariah ini sebagai pondasi yang melandasi agama itu. Tidak sebagaimana yang dipahami atau sebagian orang sekarang mau menegakkan syariat Islam, mau menegakkan syariat. Apa yang diupayakan? Mau menegakkan syariat. Apa yang diupayakan? Mau menegakkan syariat melalui jalur parlemen, melalui jalur ini. Apa yang diupayakan? Upaya pertama adalah meruntuhkan syariat melalui jalur yang tidak berada di syariat. Bahkan sebelumnya dia telah runtuhkan fondasi syariat yang terbesar, yaitu ikhlas dalam beragama. Harus apa? Harus bermuka manis, harus bermuka seribu, harus bermuka. Bagaimana mempunyai penampilan yang berbeda-beda, harus menjadi bunlon. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu tentang hadits 2 ekor serigala. Tidaklah 2 ekor serigala dalam keadaan lapar. Tahu serigala jemaah? Pernah lihatkah? Saya juga tidak tahu di mana pernah lihat ya. Mungkin di TV, mungkin di gambar. Baik, yang jelas kata serigala, kalian sudah pahami bagaimana rakusnya. Bagaimana liciknya, serigala itu. Kalau orang sudah dikatakan kamu serigala, pokoknya licik, rakus sudah, semakna dengan itu. Kalau dikatakan kamu tedong, lain lagi itu kalau liman tedong, tubalala, terbadannya tapi airnya hanya yang banyak. Adalah daya ekor serigala, kata Nabi Sallam, yang dilepas ke dalam kandang ternak. Lepas di dalam kandang ternak.
lebih melakukan kerusakan terhadap ternak mengalahkan dua hal dalam merusak agama seseorang. Apa itu? Tenang. Min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf. Mengalahkan dua hal, yaitu hirs. Hirs itu semangat, keinginan kuat. Seseorang terhadap harta dan terhadap kedudukan jabatan. Jadi ini dua. Ini hadisnya kuat. Dan ini metode Nabi SAW dalam memahamkan seseorang. Ini metode tamthil. Salam memperumpamakan dua ekor serigala dalam melakukan kerusakan terhadap ternak. Kira-kira apa yang akan dia rusak ini? Bagaimana hebatnya kerusakan ini? Dua serigala, keduanya dalam keadaan lapar, dilepas di dalam kandang. Kandang ternak. Kandang, bukan kandang terbuka, tertutup ini kandang. Di dalam kandangnya dilepas masuk. Kira jadi apa itu ternak-ternak? Pasti celaka, pasti binasa, dan cepat lagi binasanya kan? Cepat binasa. Ini serigala. Ternyata ada dua seperti serigala, kata Nabi, bahkan lebih hebat dalam merusak agama seseorang. Sekarang bukan ternak, agama seseorang dirusak, lebih hebat, lebih cepat, lebih pasti rusaknya agama seseorang. Dari dua ini, apa itu? Hirs. Semangat hebat seseorang terhadap harta, dan terhadap kedudukan. Makanya yang banyak-banyak rusak agamanya itu pedagang-pedagang, dan para pengejar kedudukan. Mau dia apa? Memang begitu. Mana terdapat banyak kerusakan, banyak penipuan, banyak ini apa? Di pasar kan? Pasar dalam makna luas, tempatnya pedagang. Sejarah dalam nilai dagang. Sampai-sampai Nabi SAW ketika ditanya tempat yang paling jelek di muka bumi, Nabi tidak tahu jawabannya. Mana tempat paling jelek, mana tempat paling baik, Nabi tidak tahu jawabannya. Nabi katakan, la adri, saya tidak tahu. Saya demikian, kalau tidak tahu agama bilang saya tidak tahu. Nabi juga begitu. Tapi Nabi penyampai agama, pasti dituntun oleh Allah, turun wahyu memberitahu melalui Jibril, tempat yang terbaik adalah masjid-masjid, dan tempat yang paling jelek adalah pasar-pasar. Dan di mana lagi? Di tempat-tempat terjadinya pergolakan kekuasaan. Saat-saat terjadinya pergolakan kekuasaan. Pokoknya permainan luar biasa ngerinya. Agama hancur, dirusak betul. Pokoknya orang tidak akan malu sudah. Tidak ada malunya sudah orang itu. Kalau dalam rangka mengejar syaraf itu, kedudukan. Pokoknya agama betul-betul terlihat bagaimana agama dirusak. Kalau yang ustaz-ustaz berpikir, nanti sebentar taubat. Allah Maha Pengasih. Itu termasuk. Itu syubhat itu. Tidak boleh tidak itu. Pasti ada itu. Pasti ada itu. Tidak boleh tidak. Itu syubhat yang paling kuat itu. Untuk kalangan para ustaz. Sebab mereka yang paling paham tentang itu. Allah Maha Pengasih. Mereka tahu jalur-jalur bagaimana. Mereka mudah disesatkan dengan cara seperti itu. Sebagaimana kisahnya saudara Nabi Yusuf. Mau membunuh Nabi Yusuf. Mau melakukan. Syaitan. Bagaimana syubhatnya syaitan? Nanti kan sebentar kamu taubat selesai, kamu mendapatkan kedudukan di sisi Bapa. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu bukan penjahat Itu mereka orang-orang berilmu. Bahkan sebagian ulama tafsir mereka adalah para nabi. Sebagian ulama tafsir mengatakan mereka adalah para nabi. Hanya terkena fitnah sehubungan dalam dalam kondisi kekeluargaan mereka gini jalur nabi nih, Nabi Yakub turunannya dalam rangka mengejar supaya lebih mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui sisi bapaknya ini. Mereka
dirumuskan oleh syaitan. Wah jamaah. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semoga hal ini menjadi ilmu bagi kita dan semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran. Itu syariat. Iya, pegang ilmu itu. Iya. Ambil betul pelajaran itu. Hirs. Semangat betul ingin dapat uang, semangat betul ingin dapat ini, pokoknya iya, sana nguana. Harus tidak boleh tidak dalam hal dapatkan uang, dalam hal mendapatkan kedudukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang keluar dalam ibadahnya kepada Allah, dalam upaya beragama tapi keluar dari apa yang Allah tuntunkan, maka selamanya mereka tidak berada di atas syariat Allah. Selamanya mereka tidak berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Syekh tegaskan di sini sebab apa? Mereka-mereka yang mengaku seperti itu, yang lewat pembahasannya, yang sampai ke dalam jenjang hakikat dan yang semacam ini, itu mereka mengaku berada di atas agama yang paling hebat sudah. Ini agama Allah, ini agama Allah. Sementara betul-betul keluar dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum fi dzalika taratan yakununa ala bid'atin yusammunaha haqiqah. Yuqaddimunaha ala ma syara'ahu Allah wa taratan yahtajjuna bil qadari al-kauni ala syari'ah kama akhbara Allah bihi 'anil musyrikin kama taqaddam. Beliau ulangi lagi, ingatkan kita, yang mana mereka-mereka orang yang menyelisihi ini kadang mereka berada di atas bid'ah, bukan syariat. Berada di atas bid'ah, tapi bid'ah ini mereka namakan dengan hakikat. Jadi kalau kita kembangkan, bid'ah ini mereka namakan dengan hakikat. Yang mana hakikat ini mereka lebih dahulukan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Kalau kita kembangkan lagi ini, maka apa? Lahir ilmu yang sangat penting. Itu apa? Bahwa di antara metode syaitan, jin dan manusia dalam melakukan pengelabuan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah menarik orang. Bahasa-bahasa yang tidak membuat orang lari. Yang keluar dari hakikat yang sebenarnya. Mereka kan berada atas bid'ah, tidak berada atas apa yang dituntunkan oleh Nabi. Tapi mereka selamanya tidak akan pernah mengatakan bahwa perbuatan itu adalah bid'ah. Mereka mengatakan inilah hakikat. Sudah bisa tidak sholat, sudah bisa tidak begini, sudah bisa tidak begini, sudah bisa minum khamar. Dengan dalil sudah lewat. Apakah dikatakan dengan dalil sampai ke dalam hakikat kauniyah? Kadang dengan dalil ini dengan dalil-dalil itu. Keluar. Mereka tidak mengatakannya bid'ah, tetapi ini hakikat. Orang bicara tentang hakikat, tertarik orang itu. Hakikat sesuatu, rahasianya itu, intinya itu. Ini minanunya ini, kerasanya ini. Ini dicari ini pokoknya ini. Kalau dapat ini, kuasai ini. Kan itu anunya orang. Bahasa-bahasanya. Sama juga riba tidak dibilang riba itu di bank. Bunga. Jamaah, bunga indah. Semua pokoknya bunga itu indah. Bunga desa. Bunga mawar. Bunga melati. Sampai bunga-bunga saja tetap indah. Permainan. Atau saja bunga yang betul-betul jahat. Racun betul. Sebab salah dalam penggunaannya. Yaitu riba. Bunga. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak asasi manusia. Ini termasuk kalimat-kalimat syaitan ini. Kalimat-kalimat lafadznya bagus, tetapi
penggunaan dan penempatannya itu disetir oleh orang-orang kafir dalam rangka menggolkan kekafiran, kesesatan. Menggolkan kekafiran, menggolkan kesesatan. Dengan dalil hak asasi manusia. Merongrong negara. Bahkan merongrong negara. Bahkan merongrong negara dengan dalil hak asasi manusia. Wanita-wanita juga keluar, dalilnya apa? Hak asasi manusia. Ini hak manusia. Kami punya hak. Dalilnya kami punya hak. Kami perlu kerja, kami perlu ini, kami punya hak. Kami perlu menduduki kedudukan, kami juga punya hak menguasakan. Kan hak asasi manusia. Tapi dalilnya apa? Hakikatnya apa? Kalau hakikatnya bukan menuntut hak. Hakikatnya adalah keluar dari norma-norma kewanitaan. Itu ajakan syaitan. Bagaimana mengeluarkan wanita dari norma-norma kewanitaan. Di situ asal itu yang nampak. Yang nampak adalah kerusakan wanita. Tetapi dijadikan dengan apa? Dalam rangka memenuhi haknya wanita. Tapi yang nampak adalah semakin rusak dan rendah wanita. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan ini. Jadi mereka yang keluar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mengejar jenjang-jenjang tertinggi dalam beragama, mereka berada di atas bidah, kadang berada di atas bidah. Mereka namakan dengan hakikat. Hakikat ini mereka lebih dahulukan dari apa yang Allah syariatkan. Kadang juga mereka berhujjah dengan al-qadari al-kauni. Qadari kauni. Sebagaimana Allah kabarkan tentang orang-orang musyrikin telah lewat. Ayatnya orang musyrik. Insyaallah ma asyrakna wala abauna wala harramna min. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala kehendaki, kata orang musyrik kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala kehendaki, kami tidak akan lakukan kesyirikan. Kita tidak mau disalahkan dengan perbuatan itu. Mereka meyakini yang menghendaki semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kami lakukan ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah kehendaki, kami tidak lakukan ini, tapi Allah kehendaki, berarti benar. Uji orang-orang musyrikin. Itu metode orang-orang musyrikin. Sudah disebutkan dalam Al-Quran. Persis dengan orang-orang yang beragama sudah sampai ke dalam jenjang hakikat. Apa dalil hakikatnya? Sudah mampu melihat hakikat kauniyah qadariyah. Bahwa semuanya adalah kehendak Allah. Semuanya adalah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, berarti Allah ridai. Begitu saya sudah bisa tidak sholat. Tetapi apa? Yang mampu, yang bisa melakukan ini, dipersyaratkan. Sudah kita lewat madhab-madhab mereka. Yang bisa sudah ini. Kalau apa? Memang betul-betul sampai ke dalam jenjang syuhud. Menyaksikan hakikat kauniyah qadariyah. Adapun kalau masih melihat dirinya, bahwa dia melakukan, sudah lewat kan? Di antara madhab mereka, kelompok mereka, kalau masih melihat bahwa saya melakukan ini, maka ini apa? Belum sampai. Sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang beliau sebutkan lagi kelompok-kelompok mereka lainnya. Wa min haula ta'ifatun hum a'lahum 'indahum qadara wa hum mustamsikuna bima ikhtaru bihawahum min ad-din fi ada'il fara'idil mashhura wa jitinabil muharramatil mashhura lakin yadilluna bitarki ma umiru bihi minal asbab allati hiya ibadah dhannina anna al-'arifa idza shahidul qadara a'rada an dhalik mithlu man yaj'alu at-tawakkula minhum aw ad-du'a aw nahwa dhalika min maqamatil 'ammah duna al-khassah bina'an ala anna man shahida al-qadara 'alima anna ma qaddara sayakun fala hajata ila dhalik. هذا ضلال مبين وغلط عظيم فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم
wa bi amali ahli al-jannati ya'malun wa khalaqan nara ahla khalaqaha lahum wa hum fi aslabi abaihim wa bi amali ahli an-nari ya'malun. Baik, kata beliau rahimahullah taala. Perhatikan, ini penting. Kalau yang seperti tadi, orang-orang yang berhujjah dengan takdir untuk keluar dari agama, tidak sholat, tidak puasa, sudah bisa minum, sudah bisa ini, dianggap sudah wali, itu gampang diketahui bodohnya ya, gampang diketahui sesatnya. Nah, tapi kalau yang ini, hati-hati yang ini, yang kelompok yang ini. Di antara mereka sekelompok, mereka ini yang paling tinggi kedudukannya di kalangan mereka ini yang berhujjah terhadap takdir. Ini paling tinggi kedudukan. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang mereka pilih, dengan hawa nafsu mereka berupa agama. Apa itu? Fi ada'il fara'idil masyhura, dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang terkenal. Wajtinabil muharramatil masyhura, dan meninggalkan keharaman-keharaman masyhura yang dikenal. Yang di sini berpegang teguh dengan agama, melakukan kewajiban-kewajiban yang masyhura, meninggalkan hal-hal yang haram yang memang dikenal haram. Dan hawa mereka pilih karena dengan hawanya. Di dalam penampilan mereka masih salat, masih puasa, masih ini yang masyhur. Mereka tidak minum khamar, jelas haramnya. Makan babi, jelas haramnya. Berzina, jelas haramnya. Mereka tidak. Tapi di mana sesatnya, kata beliau? Tetapi mereka sesat dengan meninggalkan apa yang diperintah berupa sebab-sebab, yang mana pelaksanaan sebab ini atau sebab ini juga adalah ibadah. Dhannin, mereka tinggalkan dalam sangkaan bahwa al-arif, orang yang arif sudah sampai ke dalam jenjang ma'rifah, itu jika syahidah, jika telah mampu menyaksikan al-qadar, takdir ini, maka dia sudah bisa berpaling dari sebab itu. Berpaling dari sebab itu. Contohkan, sebab apa? Seperti apa? Sebab yang mereka tinggalkan. Seperti tawakal. Mereka menjadikan tawakal atau doa atau yang semisal itu jenjangnya orang-orang umum, awam. Kalau orang-orang khusus seperti mereka, tidak perlu lagi tawakal, tidak perlu lagi doa. Apa landasannya? Sama landasannya orang-orang yang meninggalkan sholat apa semuanya. Landasannya apa? Binaan ala anna man syahidal qadar. Dengan landasan bahwa siapa yang telah mampu menyaksikan takdir ini, hakikat takdir ini, bahwa betul-betul Allah yang tentukan, betul-betul yakin bahwa apapun yang ditakdirkan maka pasti terjadi. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan pernah terjadi. Kalau mereka sudah mantap di sini, maka tidak perlu lagi terhadap sebab-sebab. Kata beliau, kesesatan yang sangat jelas dan kekeliruan yang sangat besar. Ini halus. Orang tidak akan waspada. Banyak orang tidak waspada di sini. Dan itu sekelompok orang-orang semacam ini, sholat, luar biasa, puasa, zakat, tidak lakukan ini, jaga dirinya dari hal-hal yang haram, yang ma'ruf. Tapi bertawakal, menempuh sebab, doa, itu tidak perlu sebab apa? Mereka sudah yakin apapun yang Allah tetapkan pasti terjadi. Kalau Allah tidak tetapkan, tidak akan terjadi. Ini kesesatan terjadi. Sama jenis kesesatannya. Pangkal kesesatannya sama, hanya akibatnya berbeda-beda. Iya kan? Kalau kelompok-kelompok yang terdahulu ada yang meninggalkan semua agama.
Semua agama ditinggalkan dengan dalil apa? Mereka sudah berada di atas hakikat melihat sesuatu. Semuanya adalah takdir Allah, ketentuan Allah. Apapun saya lakukan ketentuan Allah. Ketentuan Allah adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ini tidak. Iya. Kewajiban-kewajiban. Tapi kewajiban-kewajiban yang ma'ruf. Iya. Hal yang haram, yang masyhur, yang dikenal. Maaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menanam, kan saja tumbuh. Tak usah dipelihara. Tawakal kepada Allah. Kenapa dia tinggalkan itu? Kenapa dia tidak mau urus? Saya yakin. Apapun, kalau Allah takdirkan berhasil, berhasil. Walaupun tidak diurus. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan berhasil. Walaupun saya urus. Saya urus. Ini pangkal kesesatan. Ini kesesatan yang sangat jelas, kata beliau. Kekeliruan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu itu dengan sebab-sebabnya. Allah takdirkan kebahagiaan dan celaka itu dengan sebab-sebabnya. Allah takdirkan kebahagiaan. Siapa yang Allah takdirkan bahagia pasti bahagia. Tapi ingat, Allah takdirkan bahagia itu lengkap dengan sebabnya. Yang bahagia pasti menempuh sebab itu, makanya dia bahagia. Semuanya takdir Allah. Dia memotong takdir Allah hanya bahagianya saja. Dia tidak mau bahwa sebab-sebab itu juga adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa dia tidak berpikir, saya harus cocok. Iya, saya harus jaga. Iya. Pembibitannya harus bagus, ininya harus bagus, pengelolaan tanahnya harus bagus, diupayakan. Iya, berserah kepada Allah sambil berserah kepada Allah, diupayakan. Dan semua upayanya dia katakan, ini takdir Allah. Ini juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Berhasil, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak seperti itu? Ini bagus, Masya Allah, luar biasa. Sebab apa? Dia memahami takdir Allah itu bukan hanya sekedar hasilnya, tapi sebabnya juga. Jelaskan ini lebih penting. Allah takdirkan segala sesuatu itu lengkap dengan sebab-sebabnya. Sebagaimana Allah takdirkan kebahagiaan dan celaka itu lengkap dengan sebab-sebabnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Al-Ajurri, dalam Asy-Syariah dari Aisyah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, sungguh Allah telah mencipta penghuni surga. Itu takdir Allah. Penghuni surga sudah ditetapkan. Wa khalaqaha lahum, dan Allah ciptakan surga memang untuk mereka. Wa hum fi aslabi abaihim, sementara mereka penghuni surga ini masih di dalam tulang-tulang rusuk bapak-bapak mereka, belum tercipta. Sudah ditentukan. Tapi lihat lanjutan hadisnya, wa bi amali ahlil jannati ya'malun. Allah juga telah tetapkan amalannya penghuni surga yang mereka amalkan. Allah telah mencipta untuk neraka ahlinya, penghuninya. Apapun yang memang Allah cipta untuk itu pasti masuk neraka, tidak boleh tidak. Dan Allah cipta neraka untuk mereka. Allah cipta neraka untuk mereka, maka pasti neraka akan cari mereka itu. Neraka tidak akan menyambar kecuali mereka. Hum fi aslabi abaihim, sementara mereka masih berada dalam tulang-tulang rusuk bapak-bapak mereka. Ingat, lihat lanjutannya, wa bi amali ahlin nar ya'malun, dan lengkap dengan amalan penduduk neraka yang mereka lakukan. Kalau jamaah dengar ini mau diimani hadis ini, percaya tidak? Percaya? Benar hadis ini? Yakin? Yakin? Kalau ragu, rusak keimanan terhadap takdir. Pasti. Bukan ragu saya, pasti rusak. Yakin? 100%, 1000%. Siapapun yang Allah cipta untuk menghuni surga, pasti masuk surga. Tidak boleh tidak. Yang kalau Allah sudah tetapkan menjadi penghuni neraka, pasti masuk neraka. Tidak boleh tidak. Pasti itu, tidak boleh tidak.
Tapi ingat, Allah cipta juga lengkap dengan amalannya. Yakini, yakini. Apa yang lahir kalau kita yakini? Benar ya? Kalau benar ya? Kalau benar antum yakini ini, itu akan lahir takut. Lahir takut. Kita tidak tahu kan? Allah sudah tetapkan kan? Tapi kita tidak tahu kan? Iya. Kita tidak tahu surga atau neraka. Tapi yang jelas, kalau sudah neraka pasti masuk neraka itu. Takut? Jangan. Tidak tahu jemaah, tapi kita diperintahkan meyakininya. Sebab apa? Kita wajib beriman kepada Allah, Qudratur Rahman. Kemampuan Allah mengetahui segala sesuatu. Kemampuan Allah menetapkan segala sesuatu. Tapi ingat, Allah Maha Adil. Tidak mungkin orang yang masuk ke dalam surga itu orang-orang yang melakukan amalan penghuni neraka. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu orang-orang yang melakukan amalan-amalan penghuni surga. Makanya syariat Nabi dan Rasul diutus untuk menuntut. Yang kita tahu adalah mengimani ini, tapi uraiannya, kepastiannya kita tidak tahu. Yang kita perlukan kalau begitu, bagaimana mengetahui jalan-jalan ke sana. Disitulah para Nabi dan Rasul diutus. Kita berusaha. Makanya Nabi tak kala memberitakan bahwa Allah telah tuliskan semua takdir. Bahkan sebelum langit dan bumi dicipta, dengan jarak 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta. Bukan sebelum manusia dicipta. Sebelum langit dan bumi dicipta. 50.000 tahun sebelumnya sudah ditetapkan semuanya. Dan tidak ada yang bisa lepas dari itu. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nadawul amal wa nattakilu alal kitab?" Ya Rasulullah, bagaimana? Kita tinggalkan saja beramal, tidak usah saja beramal. Bersandar saja terhadap kitab itu, ketentuannya sudah. Kalau memang ketentuannya seperti itu, pasti kita seperti itu. Tidak usah beramal. Apa kata Nabi SAW terhadap pertanyaan ini? La. Ini yang pertama jawabannya Nabi. Menolak semua itu. Jangan sekali-sekali berpikiran seperti itu. Jangan sekali-sekali berkeyakinan seperti itu. Salah-salah itu. La, ini menafikan. Kalimat singkat dari Nabi ini, ilmu besar. La, jangan sekali-sekali berpikiran seperti itu. Tidak mau beramal, bersandar terhadap ketentuan. Mau bersandar apa sementara kita tidak tahu juga. Kita tidak tahu juga. Lagi pula kalau kita tahu, misalnya ada yang tahu. Ingat ya. Yang nyata ya. Tidak ada orang yang tahu bahwa dia pasti penghuni surga kecuali orang yang paling hebat amalannya. Lihat para nabi. Mereka tidak tahu bahwa mereka penghuni surga. Ada yang mengalahkan amalan mereka. Ada yang mengalahkan takutnya mereka. Lihat para sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW. Dijamin oleh surga. Kamu penghuni surga. Kamu penghuni surga. Kamu pemimpinnya pemuda penghuni surga. Kamu pemimpinnya wanita penghuni surga. Kamu penghuni surga. Saya sudah lihat istanamu di surga. Dan bersama dengan itu, mereka yakin tidak berita Nabi ini bahwa mereka pasti penghuni surga. Tapi bersama dengan itu, siapa yang mengalahkan amalannya mereka? Lihat, begini. Ini agama ini, begini caranya, hasil agama ini. Tapi kalau hasilnya orang-orang musyrik, hasilnya orang musyrik, ya seperti itu. Takdir Allah sudah seperti itu, mau apa? Apa kata Nabi setelah mengatakan la? Apa kata Nabi? I'malu, beramal kalian. Itu perintah Nabi. Beramal, berusaha. Fakullum muyassarul lima khuliqalah. Dan tiap-tiap orang akan diarahkan kemana dia tercipta. Perintah Rasulullah apa? Beramal. Itu yang harus kita lakukan. Kita tidak tahu kita akan dimana. Yang jelas kita beramal. Amalan kebaikan, maka itu artinya apa? Kita diarahkan kepada kebaikan. Kita harapkan itu. Walaupun kita tidak tahu. Tapi kalau ada tanda, kita berada di atas jalan-jalan kebaikan, maka itu apa? Tanda-tanda kebaikan. Tinggal apa? Tinggal berupaya bagaimana mengakhiri di atas itu. Sebab akhir yang menjadi ukuran. Akhir menjadi ukuran. Sebab kadang ada orang awal-awalnya amalan kebaikan. Tapi ternyata akhirnya dia melakukan kejahatan besar.
kekafiran besar, akhirnya masuk ke dalam neraka. Iya. Hati-hati terhadap su'ul khatimah dan harapkan betul husnul khatimah. Adapun kata Nabi, fa amma man kana min ahli sa'adah, kalau dia termasuk orang-orang yang beruntung, maka fasayuyassaru li amali ahli sa'adah, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang yang beruntung. Nah, di sini ada lihat takdir kita. Kita bisa melihat kalau kita diberikan kemudahan melakukan kebaikan, maka itu berarti apa? Kita telah tertuntun kepada takdir kita. Bersyukur kepada Allah dan jangan takabur. Sebab itu tanda-tandanya orang. Kapan bersyukur, maka semakin ditambah. Tapi kapan takabur, akan diputus itu dan hilang. Amma man kana min ahli syaqawah. Adapun mereka-mereka yang sudah pasti celaka, fasayuyassaru li amali ahli syaqawah, maka akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan kesesatan. Kan itu hati-hati kalau dimudahkan melakukan kesesatan. Kadang ada orang dipersulit oleh Allah melakukan kesesatan, tiba-tiba sakit, dapat bencana karena dosa yang dia lakukan. Berarti Allah persulit itu. Itu masih beruntung gitu. Tapi kalau Allah sudah tidak tegur, biarkan. Bahkan ditambah hartanya. Padahal dia semakin jauh dari masjid, ditambah hartanya. Bahaya sudah itu. Berarti itu kemudahan kepada jalan kesesatan. Ngeri kalau sudah seperti itu. Kata beliau, fa kullu ma amara Allah bihi ibadahu minal asbab fa huwa ibadah. Ini kaidah. Semua yang Allah perintahkan dengannya hambanya berupa sebab, maka dia adalah ibadah. Berarti kalau ditinggalkan sebab, berarti ditinggalkan jenis-jenis ibadah juga. Kalau kita pahami kaidah ini, maka kita akan tertuntun berada di atas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula salat itu kan sebab juga. Salat kan sebab itu. Sebab untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pengampunan, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tinggalkan sebab, Kalau kelompok yang pertama meninggalkan sebab-sebab besar. Sebabnya nampak. Salat, puasa tidak apa, dengan dalil takdir juga. Kalau kelompok yang baru kita bahas ini meninggalkan sebab, meninggalkan ibadah. Dengan dalil takdir juga. Syuhud qadariyah. Jelas ya Pak? Baik. Saya ingatkan di sini. Dan di antara mereka, di antara kelompok ini, ada yang ditipu dalam bentuk apa? Ditipu dalam bentuk melakukan kewajiban, meninggalkan yang haram. Tetapi apa? Yang sunnah-sunnah mereka diarahkan syaitan, mereka tidak perlu yang sunnah lagi. Ada kelompok semacam itu juga. Amalan sunnah tidak diperlukan lagi mereka. Sebab mereka sudah sampai ke dalam jenjang tidak perlu amalan sunnah. Ada juga kelompok semacam itu. Ini kesesatan juga. Jadi ini sesatnya bukan karena meninggalkan sunnah itu apa? Tidak dapat dosa kan? Kalau orang lakukan sunnah itu apa? Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Tapi kelompok ini tinggalkan dan dapat dosa. Tinggalkan dan dapat dosa. Sebab apa? Dia meremehkan sunnah dan menganggapnya tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Ditinggalkan karena dia menganggap dirinya jenjang orang yang tidak perlu yang sunnah. Ada orang yang meninggalkan sunnah justru berada dalam kesesatan yang besar. Hati-hati ya. Ini ilmu penting. Dan dia menganggap dirinya tidak perlu terhadap sunnah. Ada orang memang, dia belum bisa melakukan yang sunnah. Bukan karena dia tidak perlu. Dia tidak dapat dosa. Tapi kalau dia meninggalkan, dia orang menganggap dia tidak perlu yang sunnah. Menganggap sunnah itu sudah tidak terlalu bermanfaat bagi dirinya. Dia sudah di atas jenjangnya, tidak memerlukan sunnah. Maka itu kesesatan dalam meninggalkan sunnah. Perhatikan ini. Ini termasuk ilmu yang jarang terungkap. Dalam pelajaran-pelajaran, dalam khutbah-khutbah, dalam ceramah-ceramah. Ini termasuk ilmu penting. Kasih? Baik. Itu yang saya ungkap tadi, itu yang baru. Kelompok yang lain itu disebutkan juga oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab yang lain. Saya pernah baca dalam Majmu' Fatawa. Saya sekian subhanallah alhamdulillah. Su'ul khatimah, jelek akhir perjalanan, jelek hidupnya. Jadi sebelum dia meninggal, dia berada di atas kejelekan. Itu. Kalau husnu baik akhirnya. Husnul khatimah, baik akhirnya.
Ini bagus. Iya. Sebelumnya Yahudi, tapi akhir hidupnya sempat dituntun oleh Nabi mau berla ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu masuk surga. Kalau sebelumnya kekafiran Yahudi dia. Tapi Nabi masih sempat datangi pelayannya Nabi kan? Pelayan Nabi. Iya. Kita beramal menempuh sebab-sebab. Sebab itu tanda-tanda kebaikan. Tetapi tetap waspada. Yang sangat menentukan, yang paling menentukan adalah akhir perjalanan hidup. Sebelum malakul maut datang menjemput. Makanya kita disuruh oleh Nabi minta supaya selamat juga dari fitnah mamat. Fitnah mau mati itu yang dimaksud. Fitnah mamat itu fitnah mau mati. Detik-detik mau mati itu hati-hati kita sesat di situ. Hati-hati kita sesat di situ. Nah, disitulah pentingnya juga orang-orang yang hadir di sekitar saudaranya mau meninggal. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Tuntun dia di atas la ilaha illallah. Jangan orang-orang yang berebut kekuasaan, wasiat yang ada di samping. Tambah pusing itu orang mau meninggal. Sudah dia stroke karena anaknya bertengkar. Tambah hebat pertengkarannya saat-saat seperti itu. Ngeri jamaah. Tapi wajar juga sebab dia rasakan seperti itu sebab dia didik memang anaknya juga untuk begitu. Al jaza' min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalan. Sekian subhanallah.